Padior adalah bahasa daerah yang artinya terdepan atau yang terutama, atau boleh dikatakan sebagai pelopor. Itu bahasa Tontembuan, bahasa daerah di sini. Kami ingin tempat ini menjadi sarana edukasi, budaya, dan rekreasi. Supaya anak-anak ketika bermain ke sini, pengunjung datang ke sini, mendapatkan 3 poin itu. Di sini ada Museum Budaya Pinawetengan, ada Museum Balai Anti Narkoba, kemudian ada Museum Manguni, kemudian juga ada resort penginapan, kemudian ada juga kebun pembibitan. Karena kami di sini juga ada kegiatan pelestarian lingkungan namanya Sulut Green and Organic. Jadi tidak hanya budaya, tetapi juga lingkungan hidup ada di sini. Kami memulai tahun 2007, tahap demi tahap kami lakukan. Pertama untuk rumah hidup, kemudian berturut-turut museum, dan dari waktu-waktu terus kami lestarikan. Tentunya orang bertanya, kenapa bikin museum anti narkoba? Ketika itu saya tugas di BNN, saya ditanya oleh senior-senior di Sulut, apa yang akan kamu kontribusikan untuk daerah dalam rangka menyelamatkan generasi muda dari ancaman bahaya narkoba. Kemudian saya terpikir, saya sudah mengunjungi beberapa museum narkoba di Thailand, di China, dan sebagainya. Terpikir oleh kami untuk membuat konsep pendidikan, yaitu berupa museum, tetapi isinya adalah berbagai informasi tentang masalah narkoba. Akhirnya berdiri ini, diresmikan oleh Ibu Menko Polhukam, Ibu Joko Suyanto. Nah, kemudian kenapa bangun Museum Manguni? Manguni adalah satwa yang punya tempat tersendiri buat masyarakat Minahasa. Kita lihat lambang kabupaten Minahasa, Manguni, Gemin, Manguni. Nah, Manguni dalam sejarahnya adalah satu burung yang oleh nenek moyang Minahasa ini dijadikan pedoman, yaitu dari suaranya, memberi tanda tertentu, dan itu menjadi pedoman bagi nenek moyang Minahasa ketika belum ada teknologi. Jadi nenek moyang Minahasa itu orang hebat. Terbukti bahwa di seluruh dunia, sampai di Yunani kuno, makanya di sana ada koin mata uang Yunani yang di situ ada gambarnya Manguni. Silakan berkunjung. Ada ribuan koleksi ada di sana dari seluruh dunia. Ya, kami bergerak di bidang budaya ini sudah dapat penghargaan mungkin terbanyak di Indonesia ya. 1, Guinness World Record ada 7. Golintang terbesar, trompet terbesar, golintang massal, musik bambu massal, kemudian nasi jaha 6 km, kain tenun terpanjang 101 meter,
kemudian orkestra musik bia. Itu sudah mendapatkan rekor dunia. Kemudian untuk rekor muri ada sekitar 34, itu dari seni musik, seni tari, kemudian seni kain, seni kuliner, pendidikan. Jadi lab komputer mobile pertama kami yang bikin tahun 2004. Itu menyasar ke desa-desa yang belum ada listrik, belum ada internet. Kami datang ke sana, satu mobil isinya 30 laptop dengan generator. Nah, di situ anak-anak belajar. Itu konsep kami waktu itu, sulut bebas buta IT. Sudah sekitar 4.000 lah anak-anak di desa pedalaman yang sudah mampu menggunakan komputer. Ya, trompet ini namanya kontrabas ya. Ini simbolisasi dari salah satu jenis seni musik. Kenapa kami angkat? Musik itu nyaris sudah kurang diperhatikan oleh anak-anak muda kita. Makanya saya pilih justru yang sudah mulai ditinggalkan itu kami angkat. Dan ternyata dengan ini dicatatkan di rekor dunia, anak-anak kemudian mengklaim ini milik kita. Yang tadinya mungkin itu orang zaman dulu lah, itu ternyata malah sekarang menjadi kebanggaan buat mereka. Gitu. Hambatan ketika COVID kami tutup dan untuk perawatannya banyak yang rusak dan saat ini kami sedang bangkit kembali. Kami mulai renovasi di sana sini, kemudian kami sudah merencanakan program Goes to Museum untuk anak-anak sekolah. Kami juga kemarin dengan Pak Kapolres Minahasa sudah merancang untuk bagaimana anak-anak sekolah kita himbau, kita ajak untuk datang ke sini untuk dapat edukasi tentang masalah narkoba. Masa depan kita ada di tangan generasi muda kita. Kita perlu selamatkan mereka dari ancaman bahaya narkoba. Kami menyiapkan museum rekor, museum rempah-rempah Nusantara. Ini semua pertama di Indonesia. Kenapa museum rekor? Karena koleksi rekor terbanyak di Indonesia ada di sini. Dan kami sebenarnya sebelum COVID sudah merencanakan rekor dunia suling di Borobudur, tetapi tertunda karena COVID, nggak boleh ada kegiatan. Mudah-mudahan setelah ini kami akan kembali mengajak teman-teman untuk meneruskan rencana itu. Ya, banyak pengunjung yang datang ke sini kemudian terinspirasi. Ada seorang dirjen datang ke sini, dia sampaikan, Pak Beni, setelah saya ke sini saya terinspirasi untuk melakukan hal yang sama di kampung halaman saya. Yang saya harapkan adalah museum anti narkoba ini kalau bisa dibangun di setiap kabupaten, kota, provinsi se-Indonesia. Saya yakin masalah narkoba ini bisa tertangani dengan baik. Artinya pencegahan dilakukan secara masif, akhirnya narkoba nggak laku. Karena anak-anak sekarang pendekatannya teknologi, kemudian dengan gaya sendiri, maka kami mengajak para generasi muda untuk marilah seni budaya kita ini di-create sesuai selera mereka, tanpa meninggalkan nilai-nilai yang ada. Kan budaya berkembang, tarian pun berkembang. Tadinya maengket 3 babak itu bisa 15 menit, sekarang bisa dipadatkan hanya 7 menit, hanya 5 menit. Nah, contohnya seperti itulah. Termasuk musik, kekayaan musik kita begitu banyak, musik daerah. Itu juga kalau digarap dengan baik oleh anak-anak muda, saya yakin itu akan punya nilai tersendiri lah. Kami dari Padior tentunya berharap agar masyarakat mau mencintai kekayaan budaya sendiri. Seperti himbauan pemerintahan,
cintailah produk dalam negeri. Nah tentunya akan relevan ketika justru sang pemilik, masyarakat di Minahasa di Sulawesi Utara ini sendiri yang kemudian memakai, kemudian mempromosikan ke dunia luar. Kain Pinawetengan sudah tercatat di rekor dunia, Guinness World Record, satu-satunya kain di Indonesia. Kemudian kedua, kalau melihat di TV, para pejabat di Jakarta sudah banyak yang pakai. Gubernur BI, dari Kementerian Perdagangan, Sri Sultan Hamengkubuwono, dan sebagainya. Dan ini tentunya menjadi kebanggaan bagi masyarakat Minahasa bahwa kain Minahasa itu sudah go internasional pada saat G20. Banyak pejabat yang memakai kain Pinawetengan.